Yoho, apa kabar nakama semuanya? Video ini adalah video yang sebagian besar akan membahas keterkaitan Nika dengan cerita ini, serta membahas apakah Luffy adalah Nika atau bukan. Dan kami juga di sini ingin membahas mengenai Gear 5 Luffy yang mungkin segera akan muncul. Oh iya, bagi nakama yang belum menonton teori kami tentang Nika dari review One Piece 1018, nakama tidak perlu khawatir karena di sini kami akan mengulas ulang. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Hal yang kita ketahui sekarang. Di sini kami ingin merekap sebentar beberapa hal dari chapter ini yang perlu digarisbawahi seputar sosok Nika. Nika diberi julukan atau disebut juga sebagai Dewa Matahari. Dia adalah seorang pejuang legendaris yang dapat membuat orang tersenyum dan melepaskan mereka dari rasa sakit mereka. Seharusnya suatu hari dia akan datang untuk membebaskan semua budak di dunia. Orang-orang di dunia One Piece termasuk kita tidak tahu apakah sosok Nika adalah sosok yang nyata atau hanya sebuah mitos. Petunjuk yang diberikan oleh Husu adalah orang dari bajak laut matahari ataupun para mantan budak pastinya mengetahui soal Nika ini. Di masa lalu, penjaga yang memberitahu soal Nika pada Husu keesokan harinya langsung menghilang. Yang mungkin hal yang sama akan terjadi jika Husu tidak melarikan diri waktu itu. Saat ini, menurut CP0, informasi yang dimiliki oleh Husu termasuk tentang Nika ini sudah sangat tua dan tidak ada ruginya bagi pemerintah dunia jika informasi tersebut telah bocor. Dari siluet atau lebih tepatnya bayangan Husu ini, Nika adalah sosok periang, kurus yang membawa tombak, tidak mengenakan pakaian, dan kemaluannya ditutupi oleh daun. Ya, jujur saja, ini terlihat mirip seperti Tarzan atau semacamnya. Oke, untuk seukuran karakter yang membuat kami penasaran, untuk sosok yang bisa dikatakan sebagai mitos, Eiichiro Oda memberikan banyak sekali data pada kita. Mungkin saat ini Eiichiro Oda sedang baik. Hal yang pertama ingin kami bahas adalah Dewa Matahari. Dewa Matahari, sudah menjadi hal yang umum. Jika di Jepang itu sendiri, matahari adalah sesuatu yang bisa dibilang sangat-sangat penting. Negara ini sendiri memiliki julukan terkait matahari, yakni Jepang disebut sebagai negeri matahari terbit. Jadi merupakan hal yang wajar jika banyak mangaka menggunakan konsep matahari untuk mengungkapkan hal hebat dalam manga mereka, seperti bagaimana dalam manga Kimetsu no Yaiba dan beberapa manga lainnya. Di manga One Piece, unsur matahari bukan kali pertamanya disinggung oleh Eiichiro Oda. Sekarang izinkan kami bertanya, apa sebutan lain untuk matahari terbit? Jawabannya adalah fajar, atau bisa disebut juga sebagai dawn, yang mana kami yakin nakama masih ingat betapa pentingnya dawn bagi dunia One Piece. Bagi nakama yang mungkin lupa atau tidak tahu, bisa cari video tentang dawn pada channel YouTube ini. Bahkan konsep perang Onigashima itu sendiri dari rencana Kinemon menginginkan sebuah perang yang berlangsung di malam hari dan perang berakhir ketika fajar terbit. Dari situ kita bisa memahami bahwa fajar atau matahari terbit adalah waktu untuk memulai hal yang baru, di mana harapan baru muncul dan sebagainya. Dewa Matahari sendiri bukan kali pertamanya disebutkan dalam dunia One Piece. Ini pernah disebutkan pada One Piece chapter 287 ketika Norland berkunjung ke sebuah pulau. Ada seorang bocah yang terkena demam pohon. Norland menganggap hal ini sebagai sebuah wabah. Dan ya, warga setempat waktu itu masih menyangka bahwa demam pohon itu terjadi karena kutukan, yang akhirnya mereka menggunakan cara ritual dengan cara mengirimkan sebuah pengorbanan. Yang kala itu seorang perempuan dikorbankan. Di sini bertuliskan, kirimkan pengorbanan. Lalu, oh Dewa Matahari, Dewa Hujan, Dewa Hutan, Dewa Tanah, mohon ambil darah wanita ini dan selamatkan desa kami dari bencana. Ya, itu poin pertama. Lalu poin kedua, di One Piece chapter 866,
Di desa Elbaf, warga Elbaf melakukan tradisi yang disebut sebagai puasa. Hal ini dilakukan untuk berterima kasih pada matahari atas apa yang telah ia berikan. Ya, secara tidak langsung, ini menyiratkan seperti cara mereka bersyukur pada Dewa Matahari. Lalu pada One Piece chapter 867, ketika Big Mom adalah sosok monster yang tidak bisa dihentikan. Bahkan warga Elbaf yang sangar-sangar itu tidak bisa menghentikan amukan Big Mom ini. Mother Caramel mampu menghentikan Big Mom dengan kemampuannya. Warga sekitar bereaksi bahwa ini merupakan sebuah keajaiban. Namun Caramel sendiri mengatakan bahwa ini bukanlah aku, ini adalah Dewa Matahari yang menenangkan bencana. Poin yang kita tangkap, bagi dunia One Piece, Dewa Matahari adalah sosok yang bisa menenangkan bencana, sosok yang bisa membuat keadaan buruk menjadi normal kembali. Lalu apakah ini berkaitan dengan Dewa Matahari atau Nika yang dibicarakan oleh Husu ini? Menurut kami sangat berkaitan. Hal ini dibuktikan dengan Husu yang berkata, Nika adalah seorang pejuang legendaris yang dapat membuat orang tersenyum dan melepaskan mereka dari rasa sakit mereka. Sekarang yang perlu kita bahas, apakah Fisher Tiger adalah Nika? Menurut kami bukan. Yang dilakukan oleh Fisher Tiger memang membebaskan para budak, tapi kami beranggapan bahwa karena manusia ikan adalah makhluk yang sering diperbudak, dan tentunya dikatakan oleh Husu juga bahwa bajak laut matahari tentunya tahu tentang Nika, kami pikir Fisher Tiger mencoba untuk menjadi sosok yang seperti Nika. Ya, kami harap nakama paham dengan kalimat tersebut. Jika Fisher Tiger bukanlah Nika, lalu apakah Joy Boy adalah Nika? Dari segala sisi aspek, Joy Boy sangat-sangat relevan dengan Nika. Manusia ikan adalah makhluk yang paling mungkin untuk diperbudak, dan Joy Boy memiliki niatan untuk menyamaratakan ras manusia ikan dengan cara menaikkan mereka semua ke daratan. Sekarang kami tidak ingin terlalu banyak membicarakan keterkaitan Nika dengan Joy Boy, karena tentunya nakama pasti sudah bisa menangkap banyak keterkaitan mereka berdua. Satu-satunya hal yang mengganjal pikiran kami adalah, apakah mungkin Nika dan Joy Boy adalah orang yang sama? Menurut kami, iya. Mudahnya adalah, di tempat yang berbeda, mereka disebut dengan sebutan yang berbeda juga. Sebagaimana Haki disebut dengan cara berbeda di tempat berbeda. Di Skypiea, Enel menyebut Haki sebagai mantra. Lalu di Wano Kuni disebut sebagai Haki Ryuo untuk menyebut Busho Shoku Haki. Dan kami pikir, Nika dan Joy Boy adalah satu orang yang sama. Gear 5 Luffy. Kami sudah banyak membahas tentang Gear 5 milik Luffy, dan di sini kami ingin menyodorkan teori baru tentang Gear 5 milik Luffy ini. Bagaimana jika Gear 5 milik Luffy ini berkaitan dengan Sun Wukong atau biasa kita kenal sebagai Sun Gokong? Oh ya, gambaran Husu mengenai Nika juga pernah digambarkan oleh Eiichiro Oda dengan pose yang lumayan mirip pada Monkey D. Luffy, yakni pada arc Skypiea. Ketika kru topi jerami sedang berpesta itu, Luffy digambarkan dengan pose yang sangat-sangat mirip. Dalam sebuah SBS, Eiichiro Oda pernah ditanya mengenai jika Luffy, Sanji, Zoro, Usopp, dan Nami adalah seekor hewan, kira-kira mereka menyerupai apa? Lalu Eiichiro Oda menjawab bahwa Luffy adalah monyet, Zoro adalah hiu, Usopp adalah armadillo, Nami adalah kucing, dan Sanji adalah seekor bebek. Di dalam kisahnya, Sun Wukong sendiri mengalahkan beberapa dewa. Dan di dunia One Piece, hal yang serupa terjadi pada Monkey D. Luffy. Luffy mengalahkan mereka-mereka yang mengakui diri mereka sebagai dewa, seperti God Enel, Saint Carlos, dan Doflamingo. Kita sendiri sudah tahu bahwa Eiichiro Oda sangat ngefans dengan Akira Toriyama. Karya Akira Toriyama yang paling terkenal adalah Dragon Ball, dengan karakter utamanya adalah Son Goku. Son Goku sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan cerita Sun Wukong. Dan jika diteliti, ada beberapa hal di dunia One Piece yang sebetulnya mirip dengan beberapa hal di Dragon Ball. Seperti Katakuri yang menyerang menggunakan kacang di awal kemunculannya. Dan dalam Dragon Ball, Raditz pernah menggunakan cara yang sama untuk menyerang musuh, yakni menggunakan kacang.
Lalu teknik Leo Basoka milik Luffy yang mirip seperti Kamehameha. Kemudian karakter Majin Buu yang mirip sekali dengan karakter Big Mom. Kedua karakter ini memiliki sifat yang sama seperti bocah, sifat yang terkadang terlihat imut, baik, tapi di sisi lain, jika sudah marah, kedua karakter ini akan sangat jadi mengerikan. Baik Majin Buu dan Big Mom memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa kuat. Kita melihat Majin Buu yang gendut dan lucu ini, dan kita tahu Majin Buu pernah diperlihatkan sebagai karakter yang kurus. Dan Big Mom sendiri pernah mengalami karakter dengan penggambaran kurus dalam ceritanya. Lalu yang paling mencolok adalah naga Shenlong yang ada dalam dunia One Piece adalah naga Kaido. Ya, poin kami di sini adalah meskipun banyak kemiripan di sini, tapi Eiichiro Oda bisa membuat karakteristik sendiri atas karakter yang ia buat. Dan mungkin mengenai Gear 5 Luffy yang berkaitan dengan Sun Wukong juga atau Monkey King ini, sepertinya tidak akan sepenuhnya jiplak Sun Wukong. Eiichiro Oda akan menambahkan unsur tersendiri ke dalam ceritanya, sebagaimana Akira Toriyama membuat karakter Son Goku yang berdasarkan kisah Sun Wukong. Oh ya, Sun Wukong sendiri mengalahkan 4 naga dari lautan, dan Luffy berniat untuk mengalahkan keempat kaisar lautan dunia baru. Sehingga kesimpulannya, Sun God Nika mungkin petunjuk baru untuk memperkuat teori tentang Sun Wukong, yang mungkin Sun Wukong sendiri berkaitan dengan Gear 5 milik Luffy ini. Dan ya, karakter Sun Wukong dalam ceritanya merupakan sosok yang sangat-sangat hebat. Tidak sedikit manga atau manhwa yang menggunakan sosok Sun Wukong untuk dimasukkan ke dalam ceritanya. Seperti contoh besarnya adalah manhwa The God of High School. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.